Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Aditya Azima. Dan saya Fahri Afif Muhaimin. Di sini kami akan menjelaskan program tentang metode enkripsi kuno, yaitu scatter chipper. Dan langsung saja kita masuk ke Kita akan menjelaskan tentang voucher dan pseudocode, kemudian nanti outputnya. Oke. Di sini pertama itu ada start, terus kita menampilkan judul program Skillkeeper, kemudian di menu tampilkan menu ekskripsi, kedua ada dekripsi, kemudian 3 keluar. Itu di sini menentukan pilihan user dulu. User ini pengen memilih mana, yaitu kita akan jelaskan di bagian markdown enkripsi, yaitu di sini dia menerima inputan dari user, habis itu mengubah pesan jadi huruf kapital. Habis itu ketika si user itu menginputkan sebuah spasi pada pesan enkripsinya, itu spasinya akan otomatis dihapus dan user itu akan menginputkan key-nya punya berapa, itu jumlah kolom. Habis itu program akan menghitung panjang pesannya untuk disesuaikan dengan kolomnya atau key-nya. Habis itu di sini hitung jumlah baris, sel, panjang atau key. Kemudian hitung total sel matrik dengan baris dikali key-nya. Jika sel kosong di matriks tidak ada, itu bakal tambahkan padding spasi di akhir pesan. Jika tidak, dia langsung programnya penyusunan matrik. Kemudian ada buat matrik kosong dengan ukuran baris kali key, inisialisasi indeks sama dengan 0. Itu ada perulangan 0 sampai dengan jumlah baris min 1. Di setiap baris lakukan perulangan kolom 0 sampai k min 1. Sini masukkan pesan mulai dari indeks ke matriks, baris per kolom, tambah indeks plus 1 hingga semua huruf masuk ke matriks. Inisialisasi hasil enkripsi sama dengan perulangan kolom 0 sampai dengan key, yaitu min 1. Di setiap kolom lakukan perulangan baris 0 sampai jumlah baris min 1. Kemudian ada tambahkan matriks baris kolom ke hasil enkripsi. Oke, setelah selesai tampilkan hasil enkripsinya. Jadi di program ini menggunakan metode looping. Jadi setiap apabila si user itu tidak menginputkan keluar, dia akan terus berulang. Terus misalnya si user itu pengen non-decrypt sebuah pesannya, itu bisa milih menu decrypt, yaitu sini input pesan yang terenkripsi, kemudian ubah pesan jadi huruf kapital. Kemudian setelah itu kita menginput key atau sama seperti tadi, yaitu jumlah kolomnya sama saja kayak tadi, itu hitung jumlah baris sama dengan sel atau panjang atau key-nya itu. Kemudian ada hitung total sel metrik sama dengan baris kali key. Jika ada sel kosong di metrik, jika ya, tambahkan di padding spasi di akhir pesan. Jika tidak, lanjut ke penyusunan metrik dekripsi. Kemudian ada buat metrik kosong dengan ukuran baris kali key. Kemudian juga ada inisialisasi indeks sama dengan 0. Kemudian juga sama ada perulangan kolom 0 sampai k min 1. Di setiap kolom melakukan perulangan 0 sampai dengan jumlah baris min 1, masukkan pesan terenkripsi. Sama halnya dari sebelumnya itu mengenkripsi, dekripsi itu melakukan sebaliknya dari enkripsi tersebut. Inisialisasi hasil dekripsi. Kemudian juga ada perulangan baris sama 0 sampai jumlah baris min 1. Di setiap baris lakukan perulangan kolom 0 sampai k min 1 juga. Tambahkan matriks baris kolom ke hasil dekripsi. Kemudian hapus padding spasi di akhir hasil dekripsi. Nah, setelah selesai keluar, tampilkan hasil dekripsi. Sama seperti tadi kita menggunakan mode looping. Kalau kita tidak memerintahkan untuk keluar, maka programnya tidak akan selesai. Ya, kemudian di sini kita akan melanjutkan penjelasan tentang
pseudocode. pseudocode. Pada step pertama yaitu persiapan data, pesan asli dibersihkan dari spasi karena kriptografi klasik seperti SkyTel, spasi dapat membuat hasil enkripsi menjadi tidak konsisten. Kemudian dihitung berapa baris dibutuhkan menggunakan operasi scaling atau pembulatan ke atas untuk memasukkan semua karakternya dan dapat tertampung dalam matriks. Itu kita step ketiga yaitu Penambahan padding karena 4 baris kali 3 kolom sama dengan 12 sel. Sedangkan pesan hanya 10 karakter, maka dibutuhkan 2 spasi tambahan di akhir pesan agar matriks terisi penuh. Proses ini disebut padding. Oke, yang step keempat yaitu inisialisasi matriks kosong dengan ukuran yang telah dihitung. Step 5 yaitu Pengisian matriks secara horizontal atau row major order, yaitu dari kiri ke kanan, jadi baris per baris. Nested loop yang digunakan loop luar untuk iterasi baris, loop dalam untuk iterasi kolom. Urutan pengisian ini menentukan bagaimana pesan akan teraca. yaitu step 6 itu pembacaan matriks secara vertikal, loop dibalik, loop luar untuk kolom, loop dalam untuk baris. Perbedaan cara pembacaan ini yang menyebabkan pesan menjadi terenkripsi. Lanjut kita masuk ke pseudocode. Yang dekripsi, Fungsi dari dekripsinya yaitu jadi penjelasan fungsi dekripsi yaitu penjelasan pertama, dekripsi menggunakan konsep kebalikan dari enkripsi. Step pertama 1-3 perhitungan dimensi matriks dan persiapan struktur data sama seperti proses enkripsi. Oke, kita masuk ke step 4 yaitu pengisian matriks dilakukan secara vertikal atau column major order. Hal ini dikarenakan hasil enkripsi sebelumnya dibaca secara vertikal, sehingga untuk mendekripsi matriks harus diisi kembali secara vertikal. Yang digunakan loop luar untuk kolom, loop dalam untuk baris. Jadi step 5, setelah matriks terisi secara vertikal, pembacaan dilakukan secara horizontal atau row major order. Loop yang digunakan loop untuk baris, loop dalam untuk kolom. Dengan cara ini pesan asli dapat diperoleh kembali. Itu kita masuk step 6, penghapusan padding spasi di akhir yang ditambahkan saat enkripsi mendapatkan pesan asli yang bersih. Oke, kita langsung saja ke akhir yaitu running programnya. Oke, di sini ada menu pilihannya yaitu ada Enkripsi pesan, dekripsi pesan, kemudian nomor 3 itu keluar. Oke, kita pertama akan melakukan Nomor 1. enkripsi pesan. Saya rang pagi lah ya. Saya rang pagi. Jumlah Nah, akan pilih 3. ininya. Oke, di sini udah ada pesan yang di Hasil enkripsi. enkripsi Sapiena RGG. Oke, apa itu? Oke, kita akan memilih menu kedua yaitu mendekripsi pesannya. Masukkan pesan terenkripsi. Jumlah kolom. 3. Nah, ini sudah Akan kembali seperti pesan aslinya itu serang. serang pagi. Dan seperti sebelumnya looping itu mengulang programnya secara berulang sampai dengan si user itu menginputkan Kata keluar atau enggak memilih menu keluar. apa ya, memilih menu keluar. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah.